Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Aisyah. Saya akan mengajak kalian mengenal tentang rantai makanan. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Jadi, rantai makanan merupakan urutan proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk lainnya melalui sebuah proses memakan dan dimakan. Contohnya seperti rumput yang dimakan oleh belalang dan belalang yang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Mereka saling memakan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelaku dalam rantai makanan itu ada 3. Yang pertama itu adalah produsen, dan yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga itu ada pengurai. Pelaku yang pertama itu adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen bisa disebut juga sebagai pabrik makanan alami. Kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut juga sebagai fotosintesis. Tumbuhan merupakan awal dari setiap rantai makanan. Pelaku yang kedua itu adalah konsumen. Konsumen kebalikan dari produsen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Konsumen bisa juga disebut sebagai si pemakan. Konsumen pada rantai makanan dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu konsumen tingkat 1 atau disebut sebagai konsumen primer, yaitu makhluk hidup yang memakan produsen atau tumbuhan. Contoh dari konsumen tingkat 1 yaitu seperti kambing, sapi, kelinci, belalang. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 atau yang disebut dengan konsumen sekunder, yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya seperti katak yang memakan belalang, burung yang memakan serangga, dan ular yang memakan tikus. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah konsumen tingkat 3 atau yang disebut sebagai konsumen tersier, merupakan makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya seperti elang, harimau, singa. Dan konsumen puncak yaitu adalah konsumen tertinggi dalam rantai makanan dan tidak memiliki pemangsa seperti hiu. Pelaku rantai makanan yang ketiga itu adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Jadi setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja.
ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka itu adalah pengurai. Pengurai bisa disebut juga sebagai tukang bersih alam. Contoh dari pengurai itu adalah seperti bakteri, jamur. Contoh rantai makanan. Yang pertama ada rumput sebagai produsen. Sebagai produsen, rumput menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, rumput dapat menghasilkan makanannya sendiri tanpa perlu memakan makhluk lain. Dan yang kedua itu ada kelinci sebagai konsumen satu. Kelinci tergolong sebagai konsumen satu karena dia memakan rumput yang merupakan produsen. Dan yang ketiga itu ada rubah sebagai konsumen dua. Rubah tergolong sebagai konsumen dua karena memangsa kelinci yang merupakan konsumen satu. Dan yang terakhir itu ada bakteri sebagai pengurai. Bakteri tergolong sebagai pengurai karena menguraikan sisa-sisa dari rubah. Jadi rubah yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri yang akan berfungsi menghasilkan zat-zat yang berguna untuk tanah. Kita harus menjaga keseimbangan alam karena setiap makhluk hidup saling bergantung. Jika salah satu bagian terganggu, maka seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Misalnya, jika ular punah, populasi tikus akan meningkat dan akibatnya padi akan berkurang karena tikus memakan padi. Dengan demikian, jika keseimbangan alam terganggu, dampaknya akan merata ke seluruh rantai makanan. Kesimpulannya adalah, rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Jadi, teman-teman, kita telah belajar tentang rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Mari kita jaga alam agar rantai makanan tetap seimbang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Bye-bye.